Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, ananda-anandanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Khususnya kenikmatan keimanan, kenikmatan petunjuk, kenikmatan kesehatan dan kenikmatan yang lain, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran ini ya, pelajaran PAI BP yang alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Dan di tahun pelajaran yang baru ini 2021 ya, barakallah untuk ananda-ananda sekalian sudah menjadi kakak-kakak kelas 5 ya. Sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat berittiba kepadanya, dan semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai semoga termasuk di dalamnya, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ananda-anandanya rahmatullah SWT, mengawali untuk pelajaran PAI BP hari ini, Ustaz Sumari akan mengawali dengan pelajaran akidah ya. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ta'awudz dan basmalah, dan tentunya tadi sudah diawali berdoa ya, semoga Allah memberikan kelancaran dan keberkahan serta keridhaan untuk kita semuanya. Amin. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk akidah kali ini ya, ini langsung di pelajaran 2 ya, mengenai apa? Mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya ya. Jadi ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan mengenal Allah ya. Bagaimana bisa mengenal Allah itu? Nanti saya Sumari coba jelaskan. Kalau kita ingin mengenal sesuatu ya, pasti kita biasanya akan mengenal dulu namanya. Misalkan tumbuhan apa, teman kita siapa, ada binatang namanya apa, kita akan mengetahui, dan dengan mengetahui itu kita akan lebih dekat tentunya. Termasuk dalam Islam ya, kita mengenal ya, dalam Islam Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk bisa mengenal lebih dekat dengan Allah ya, diantaranya ya dengan mengenal Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, yang indah ya, yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan ya, dan sudah kita hafal setiap hari, itu kita lantunkan waktu di sekolah gitu. Asmaul Husna berjumlah 99. Nah, untuk kali ini di kelas 5 kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, yakni 4 nama Asmaul Husna untuk di kelas 5. Apa saja itu? Baik, kita akan pelajari tentang Al-Mumit ya, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Al-Mumit ya, bahwa mengandung arti ya, dalam Al-Mumit ini artinya Allah yang maha mematikan ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati ya. Oleh karena itu kematian tidak dapat dihindari manusia. Artinya ananda-ananda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang punya wewenang ya untuk mematikan makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana dalam menghadapi kematian ini, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak boleh takut ya, karena kematian itu pada hakikatnya adalah menuju ya tangga kebahagiaan abadi surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak usah takut, yang paling baik adalah mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya adalah Al-Hayyu atau yang maha hidup. Di sini Allah memiliki ya nama Al-Hayyu, itu maknanya adalah Allah itu
hidup kekal selamanya, forever ya. Dan yang memberi hidup makhluknya. Artinya ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, bahwa Allah akan selalu hidup dan Allah akan selalu menghidupi ya, atau memberikan kehidupan kepada makhluknya, sehingga sudah selayaknya ya ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, bahwa kita harus meyakini ya bahwa ada yang maha pemberi hidup, sehingga kita tidak boleh punya kecemasan begitu, aduh gimana ya, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hayyu, Allah maha hidup ya. Yang selanjutnya adalah Allah Al-Qayyum ya, Allah yang maha berdiri atau mandiri. Allah menciptakan alam semesta ini mandiri ya, tanpa bantuan yang lain, dan Allah mampu. Dan ini kita harus meyakini ya, dengan adanya alam semesta yang luar biasa ini, tentunya itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil ya, ini mengajarkan kepada kita semuanya. Nah, sekarang seperti daring dan sebagainya, kita harus belajar mandiri begitu ya. Yang selanjutnya adalah Al-Ahad, yang Maha Esa ya, mengandung arti bahwa Allah itu Esa atau satu ya. Kita masih ingat dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah juga disebut dengan Al-Wahid, yang artinya Allah yang Maha Tunggal ya, atau Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Allah tidak dua, tidak tiga ya, tapi Allah Al-Ahad, satu. Baik ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, itu ya 4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada akidah hari ini. Nanti bisa dibaca-baca kembali, jadi boleh cari referensi lain ya, di googling dan sebagainya tentang Asmaul Husna ya. Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup dan yang menghidupi segala makhluknya. Yang selanjutnya adalah Al-Qayyum, Allah yang maha mandiri atau berdiri sendiri. Yang keempat adalah Allah Al-Ahad, Allah yang Maha Esa. Mungkin sementara itu ya dari Ustaz Sumari, karena keterbatasan waktu ya. Nanti kalau semakin lama mohon maaf ya, untuk nguploadnya dan sebagainya agak kesulitan. Tapi ini adalah Ustaz Sumari memberikan pendampingan, dan kalian nanti bisa berdalam lagi. Intinya hari ini kita belajar tentang akidah ya, Asmaul Husna. Semoga dengan seperti itu kita semakin mengenal Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meningkatkan ibadah kita, kebaikan kita ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Mungkin sementara itu mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa diresum ya, dirangkum, dan tentunya dipelajari kembali. Baik, terima kasih. Salam untuk keluarga tercinta di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.